Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 hendak membagikan mengenai tutorial pembuatan pempek maknyus. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Sukun Makmum, yang kedua ada Puspani Nur Nikma Putri, yang ketiga ada Nur Fadilah Febri Puspitasari, dan yang terakhir ada Muhammad Habib Rohman. Untuk langkah pertama dalam pembuatan pempek maknyus ini, tentu saja kita cari bahan-bahannya. Untuk bahan-bahannya ada di video, seperti ikan teri, telur, tepung tapioka, tepung terigu, minyak goreng, cabai, bawang putih, asam jawa, dan gula jawa. Langsung saja kita masuk ke cara pembuatan pempek maknyus. Selanjutnya siapkan alat dan bahan. Untuk bahan-bahan yang kita gunakan yaitu bahan-bahan yang ada di video pada kali ini. Langkah pertama yaitu haluskan teri hingga halus sekali agar bisa dicampur dengan adonan. Langkah kedua yaitu masukkan tepung terigu ke dalam baskom, lalu berikan air hangat atau air panas dan aduk hingga kalis. Setelah itu masukkan teri yang sudah dihaluskan tadi, lalu aduk aduk hingga merata seperti pada video di samping ini. Adonan tadi adalah adonan tepung terigu yang sudah diberi air panas. Setelah itu masukkan tepung kanji secara bertahap, lalu aduk-aduk dan uleni hingga adonan tersambung rata dan kalis dan siap untuk dibentuk seperti pada video di atas ini. Langkah selanjutnya yaitu bentuk adonan tadi menjadi bulat-bulat atau bentuk lainnya sesuai yang diinginkan. Setelah membagi adonan tadi, bentuk adonan seperti pada video di atas, yaitu kakao selama dengan diberi telur di dalamnya, lalu ditutup hingga rata agar telur tidak tercecer-cecer saat dikukus nanti. Jangan lupa untuk menutupnya sampai benar-benar tertutup rata dan tidak ada telur yang berceceran. Setelah semua adonan telah dibentuk, lalu kukus adonan hingga tunggu sampai matang. Langkah selanjutnya yaitu membuat bumbu untuk membuat cuko, yaitu ada bawang putih dan cabai. Ulek-ulek tapi jangan sampai halus sekali. Sembari adonan tadi sudah kering, lalu goreng hingga matang kecoklatan. Bumbu yang sudah diulek tadi, lalu siapkan panci isi dengan air, lalu masukkan bumbu yang sudah diulek tadi, lalu masukkan gula, penyedap, tunggu hingga mengental dan surut. Setelah pempek digoreng dan cukup jadi, hidangkan pempek dengan diiris-iris, lalu berikan timun di atasnya dan pempek siap untuk disantap. Dan yang terakhir adalah proses pemasaran. Untuk pempek maknyus ini, kalian bisa beli secara cash ataupun secara online, bisa melalui Dana, ShopeePay, Krimo, dan lain sebagainya. Pada pre-order pertama, kita mengeluarkan uang sebanyak 54.000 dengan jumlah yang terjual yaitu 12 pieces 84.000. Jadi kita mendapatkan keuntungan 20.000. Pada pre-order kedua, kita mengeluarkan uang sebanyak 22.500 dengan jumlah yang terjual yaitu 7 pieces, yaitu kita mendapat total uang 49.000. Order ketiga, kita mengeluarkan uang sebanyak 44.000 dan terjual 13 pieces, yaitu dengan harga 91.000. Pada fase 2 ini kita berhasil mendapat pendapatan 224.000 dengan pengeluaran 120.500, sehingga keuntungan yang kita peroleh yaitu 103.500. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syukur Mamun izin untuk menyampaikan pesan dan kesan saya selama menyelesaikan penugasan akhir mata kuliah kewirausahaan ini. Penugasan ini telah memberikan banyak sekali pembelajaran kepada diri saya. Yang pertama, saya menyadari bagaimana pentingnya kerjasama antar anggota dalam sebuah tim, mulai dari inisiatif, komunikasi, saling bantu-membantu, dan lain sebagainya. Selain itu, saya juga merasa senang sekali dalam menyelesaikan penugasan ini. Saya belajar bagaimana cara membuat produk
wirausaha, salah satunya yakni pempek ini. Dan tentunya masih banyak lagi yang belum dapat saya sampaikan satu persatu. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih banyak atas bimbingan dan arahannya kepada Bapak Dr. Walid SPD MSI atas arahan dan bimbingannya sehingga kami dapat menyelesaikan penugasan akhir. Terima kasih. Saya Puspaningrum Nima Putri dengan NIM 2304020099. Melalui tugas mata kuliah kewirausahaan ini, saya merasakan pengalaman yang sangat berharga dalam proses belajar. Memilih bahan untuk membuat pempek tidak hanya mengajarkan saya tentang pentingnya kualitas bahan baku, tetapi juga bagaimana memilih bahan yang tepat dapat mempengaruhi rasa dan kualitas produk akhir. Proses pembuatan pempek sendiri memberikan tantangan tersendiri, mulai dari teknik pengolahan hingga penyajian. Saya belajar bahwa ketelitian dan kreativitas sangat diperlukan untuk menghasilkan produk yang tidak hanya lezat, tetapi juga menarik bagi konsumen. Selain itu, aspek pemasaran pempek menjadi pengalaman yang menarik. Saya menyadari betapa pentingnya strategi pemasaran yang efektif untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat. Melalui media sosial dan promosi langsung, saya belajar bagaimana cara menjangkau target pasar dan membangun hubungan baik dengan pelanggan. Dari pengalaman ini, saya ingin menyampaikan pesan bahwa kewirausahaan adalah perjalanan yang penuh pembelajaran. Setiap tahap, mulai dari pemilihan bahan hingga pemasaran, memiliki peran penting dalam kesuksesan suatu usaha. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu berinovasi dan beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Mari kita terus mengasah keterampilan dan pengetahuan kita di bidang kewirausahaan, serta saling mendukung satu sama lain dalam mencapai impian kita. Dengan semangat kolaborasi dan kreativitas, kita dapat menciptakan peluang yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat sekitar. Semoga pengalaman ini dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus berkarya dan berkontribusi positif dalam dunia kewirausahaan. Kesan saya terhadap mata kuliah KWU yaitu dengan mengikuti mata kuliah KWU ini dapat memberikan pengalaman yang sangat bermanfaat dan membuka wawasan mengenai dunia bisnis dan wirausaha. Saya merasa untuk lebih percaya diri untuk memulai usaha saya sendiri karena materi yang disampaikan sangat relevan dan pengalaman-pengalaman dari berbagai tugas yang diberikan sangat relevan dengan kondisi dunia usaha pada saat ini. Nah, selain itu, metode pembelajaran yang interaktif seperti diskusi, kerja kelompok atau melakukan pembelajaran atau tugas-tugas secara kelompok dan praktik langsung membuat proses belajar menjadi menyenangkan dan aplikatif. Nah, untuk pesan tersendiri yaitu saya mengucapkan terima kasih kepada dosen dan teman-teman saya yang telah menciptakan suasana belajar yang sangat positif. Semoga dengan mata kuliah ini terus dikembangkan dengan tambahan praktik untuk praktik lapangannya sudah sangat bagus dan semoga dapat dikembangkan dan dengan adanya praktik secara berkelompok ini dapat mempermudah setiap kelompok dalam pengerjaan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Rahman dengan NIM 81114200366. Saya akan memberikan pesan dan kesan saya selama mengikuti perkuliahan kewirausahaan. Kesan saya ialah kuliah kewirausahaan sangat menyenangkan karena kami bisa berkolaborasi, bertukar pikiran, berbagi ide tentang bisnis yang akan dikembangkan. Saya memiliki pengalaman mengenai gimana cara membangun bisnis, bagaimana cara mengelola bisnis, bagaimana cara manajemen waktu. Dan saya juga belajar pengalaman dari para pengusaha ketika acara koperasi kemarin. Dan pesan saya untuk mata kuliah kewirausahaan ialah kegagalan bukanlah segalanya. Yang terpenting ialah pengalaman yang didapat dari kegagalan tersebut. Karena dalam menjalankan bisnis, inovasi dan kerjasama merupakan kunci dalam membangun bisnis yang hebat. Sekian pesan dan kesan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian video tutorial dari kami, mohon maaf ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.